Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pola Persebaran Tingkat Seismisitas Gempa Bumi di Sulawesi. Sebelumnya anggota kelompok kami yang pertama ada Nasa Lipa dengan NIM K1C023005, yang kedua ada Juliana Prakoso dengan NIM K1C023008, yang ketiga ada Luffy Luciana dengan NIM K1C023076, yang keempat Ahmad Nadif Yain K1C023080, yang kelima Cahya Khairunisa K1C023108. Pendahuluan. Seismisitas adalah katalog yang mencatat persebaran gempa utama di suatu daerah. Diindikasikan oleh semakin banyaknya titik pada peta seismisitas. Dengan seismisitas, aktivitas kegempaan dapat diukur dan dibandingkan antara daerah, menghasilkan distribusi aktivitas berdasarkan frekuensi dan magnitudo. Seismisitas juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas, distribusi, dan studi tentang lokasi, frekuensi, serta magnitudo gempa dalam konteks global atau lokal pada waktu tertentu. Persebaran seismisitas Sulawesi. Sulawesi memiliki tingkat seismisitas yang tinggi karena Pulau Sulawesi terletak di antara tiga pergerakan lempeng, yaitu Indo-Australia dari selatan kecepatan rata-rata 7 cm setiap tahun, lempeng Pasifik dari arah timur dengan kecepatan sekitar 6 cm setiap tahun, dan lempeng Eurasia bergerak relatif pasif ke tenggara kurang lebih 3 cm setiap tahun. Pertemuan antara ketiga lempeng ini bertumbukan secara relatif mengakibatkan daerah Sulawesi menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Keaktifan gempa di daerah tersebut juga berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Menurut pendapat ilmuwan, bagi beberapa ilmuwan, khususnya ahli geologi dan kebumian, Pulau Sulawesi tidak hanya menarik sebagai objek penelitian karena mempunyai himpunan batuan dari segala jenis dan tingkat umur yang kompleks, mempunyai beberapa sumber daya alam yang melimpah, tetapi Sulawesi juga mempunyai kondisi kegempaan yang sangat fenomenal. Wilayah lengan utara Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang mempunyai tingkat seismisitas yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Pulau Sulawesi. Gempa terbesar terakhir di lengan utara ini terjadi pada tahun 1996 dengan magnitudo 7,6 skala Richter. Gempa berasal dari penunjaman seperti subduksi Sulawesi Utara, tumbukan ganda Laut Maluku, penunjam Laut Filipina, dan beberapa sesar aktif di daratan lengan utara Sulawesi. Oleh karena itu, maka wilayah ini sangat rawan terhadap bencana gempa-gempa tektonik. Teori tektonik. Kondisi kegempaan suatu daerah sangat terkait dengan aktivitas tektonik. Semakin kompleks proses tektoniknya, semakin tinggi tingkat seismisitasnya. Teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa arus konveksi di atmosfer menggerakkan litosfer, menyebabkan pergerakan lempeng yang bersifat divergen, konvergen, atau bersinggungan. Semakin jenis pergerakan ini dapat memicu getaran yang dirasakan. Getaran gempa ini disebut gempa tektonik. Ada dua metode yang digunakan pada penelitian di jurnal ini. Yang pertama yaitu metode fraktal, adalah pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis pola dan distribusi gempa dengan mengukur kompleksitas geometri dari data seismik. Metode ini sering digunakan untuk memahami hubungan antara frekuensi dan magnitudo gempa. Sedangkan yang kedua yaitu metode empiris. Di sisi lain melibatkan penggunaan data historis dan observasi langsung untuk menganalisis aktivitas kegempaan. Metode ini biasanya mengandalkan statistik dan pola yang teramati dari data sebelumnya untuk memprediksi perilaku gempa di masa depan. Jenis gempa. Jenis gempa sendiri
terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama gempa vulkanik yang mana aktivitas ini diakibatkan oleh magma di dalam bumi atau di gunung api. Yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini sendiri disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik dengan kekuatan yang bervariasi. Yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa ini terjadi di daerah kapur atau pertambangan dan bersifat lokal atau jarang. Gempa buatan. Ini diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan dinamit atau nuklir. Selanjutnya ada jenis gempa tipe Mogi. Jenis gempa tipe Mogi ini dikemukakan oleh ilmuwan dari Jepang. Yang pertama itu ada tipe 1, yaitu pada tipe ini gempa bumi utama diikuti gempa susulan tanpa didahului oleh gempa pendahuluan. Kemudian ada tipe 2, yang mana terjadi gempa utama diawali dengan adanya gempa pendahuluan dan selanjutnya diikuti oleh gempa susulan yang cukup banyak. Selanjutnya ada tipe 3, yaitu tidak terdapat gempa utama, magnitudo dan jumlah gempa bumi yang terjadi besar pada periode awal dan biasanya dapat berlangsung cukup lama dan bisa mencapai 3 bulan. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian data menggunakan metode faktal untuk melakukan pemetaan dan aplikasi ZMaps data untuk digunakan hasil rekaman seismograf atau data sekunder yang diperoleh dari BMKG. Lokasinya sendiri yaitu berada di wilayah Sulawesi dengan batas wilayah 5 derajat lintang utara sampai 7,5 derajat lintang selatan dan 118,75 hingga 127,5 bujur timur. Hasil dari penelitian ini sendiri yaitu banyaknya data gempa yang diperoleh dari BMKG adalah 11.755 event gempa dengan magnitudo lebih dari 3 skala Richter serta kedalaman lebih dari 220 km. Dalam penelitian oleh BMKG selama 30 tahun dari 1 Januari 1986 hingga 31 Juli 2017 diperoleh 11.755 event gempa dengan magnitudo 3 skala Richter dan kedalaman lebih dari 220 km. Wilayah penelitian dibagi menjadi 6 bagian yaitu Sulawesi Utara dengan 6.026 event gempa, Gorontalo 1.242 gempa, Sulawesi Tengah 3.658 gempa, Sulawesi Barat 146 gempa, Sulawesi Selatan 373 gempa, dan Sulawesi Tenggara 310 event gempa. Pembagian ini sangat mempermudah pertimbangan tingkat seismisitas antar wilayah. Berikut kondisi tektonik Maluku dan sekitarnya. Hubungan antara frekuensi dan magnitudo. Grafik jumlah kejadian gempa terhadap magnitudo dengan metode fraktal dapat dilihat pada gambar tingkat seismisitas untuk seluruh wilayah Sulawesi. Berdasarkan distribusi frekuensi magnitudo diperoleh nilai A value dan B value yang bervariasi di mana nilai tersebut diperoleh dengan cara menginput seluruh data kejadian gempa ke dalam software MATLAB ZMaps, maka akan diperoleh output grafik sebagai berikut. Berikut adalah grafik frekuensi dan magnitudonya. Berikut adalah tabel besarnya nilai MC atau kelemahan magnitudo sebagai berikut. Wilayah 1 Sulawesi Utara dengan kelemahan magnitudo 4,7, wilayah 2 Gorontalo dengan MC 3, wilayah 3 Sulawesi dengan MC 3, wilayah 4 Sulawesi Barat dengan 3,4, wilayah 5 Sulawesi Selatan 3,4, wilayah 6 Sulawesi Tenggara 4,1. Diperoleh nilai MC atau magnitude completeness yang bervariasi. MC atau kelemahan magnitudo adalah magnitudo yang dominan terjadi di suatu wilayah. Dari grafik di atas, MC yang paling tinggi berada di daerah Sulawesi Utara atau wilayah 1 yaitu 4,7 skala Richter
dan MC terendah di wilayah 2 dan 3, yaitu 3 skala Richter. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa gempa dengan skala tersebut lemah terjadi pada wilayah penelitian tersebut. MC merupakan suatu parameter yang berpengaruh dalam menentukan seismisitas di suatu wilayah. Berikut cuplikan video aktivitas kegempaan dan tanda waktunya. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat seismisitas di Sulawesi berdasarkan metode faktal dan empiris menunjukkan wilayah Sulawesi Utara sebagai daerah rentan terhadap gempa bumi. Sementara Gorontalo dan Sulawesi Tengah berada dalam kategori sedang. Wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan serta Sulawesi Tenggara memiliki kategori rendah juga. Metode faktal dengan value 8,660 juga mengindikasi Sulawesi Utara sebagai daerah dengan seismisitas tinggi atau rawan gempa. Berikut adalah daftar pustaka kelompok kami yang mengambil dari jurnal Holland. Terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.